Lagi cari city car yang sangar tapi ngegemesin? Ini dia BYD Dolphin. Halo Sobat Seva, welcome back di Godaan Mobil Baru. Kita masih membahas EV-EV nih, dan di sebelah gua udah ada BYD Dolphin. Dan ini adalah tipe yang Dynamic Standard Range ya. Karena dia keluar dua tipe, ada Dynamic Standard Range dan juga di Premium Extended Range. Bedanya di mana aja? Nanti akan kita lihat satu persatu. Kita akan mulai dari depannya dulu yuk. Dari segi fasianya ini agak berbeda nih sama BYD yang lain yang menggunakan bahasa desain Aerodynamic Dragon. Nah kelihatan ya matanya itu nggak yang melebar sampai samping. Nah ini lampunya cukup imut ya, cukup kecil dan dia cut off-nya ada di sini. Jadi dari samping tuh kayak nggak ada lampunya gitu. Terus detailnya juga bagus, ada DRL-nya di sini, terus lampunya udah proyektor juga, black housing juga, dalamnya udah warna hitam, terus ada 3 stripes LED di sini. Jadi untuk lampunya tuh detailnya bagus, cantik gitu ya, dan kristal-kristal gitu finishingnya. Terus kalau untuk grillnya sendiri, dia udah dilengkapin sama LED lamp juga nih, yang dia akan nyala ketika kita nyalakan lampu senja. Dan DRL-nya memanjang ya, dari sisi lampu yang sebelah sini sampai ke yang sebelah satunya lagi. Gitu. Dan untuk di bagian grillnya, itu finishingnya kayak glossy ya, kayak piano black gitu, cuman dia ada aksen-aksen black dove-nya gitu yang berbentuk garis-garis. Ini nice sih, attention to details-nya boleh lah, ini keren banget. Dan untuk desain bumpernya sendiri, ini juga masih tergolong aman desainnya, nggak agresif dan nggak yang tajam-tajam gimana-gimana gitu. Dia ada aksen warna hitamnya juga nih, finishingnya di sini seperti piano black gitu ya. Jadi Sobat Seva beli varian apapun ini tetap ada item-itemnya. Di sini juga ada item-itemnya. Di sini ada kayak diffuser, cuman ini dummy karena dia nggak bolong beneran. Tapi di sini dikasih finishing garis-garis black dove. Jadi detailsnya juga oke banget di sini. Di sini ada plastiknya. Jadi ini bukan kayak piano black gitu, bukan black glossy. Ini black dove plastik. Terus di bagian bawah sini ada grill tambahan nih untuk supply udara ya, untuk mendinginkan powertrain, baterai dan lain sebagainya. Gitu. Terus ada sensor juga di sini, ada 1, 2 kanan kiri ya. Terus ada logo BYD-nya di tengah sini, for sure. Ada tow hook di sini yang tertutup dengan rapi. Terus ada di bumpernya tengah-tengah di atas plat nomor itu ada kamera depan. Dan juga ada ADAS-nya di bawah sini. Jadi emang udah dilengkapin sama ADAS walaupun ini tipe yang paling basic atau base model. Keren sih. Kita masuk ke bagian samping. Oke, untuk di bagian samping seperti yang tadi gue mention ya, ini kelihatannya kayak nggak pakai lampu di bagian samping. Karena dia cut off-nya tuh pas di garis fendernya gitu ya, pas di garis bumpernya. Jadi dari samping kelihatannya kayak nggak pakai lampu. Terus ada over fender di sini. Memperlihatkan bahwa ya walaupun ini city car cuman masih bisa diajak adventure juga. Terus ada soket chargernya ada di sini ya untuk input charging stationnya di sini. Dan ini di pilar A-nya dia dikasih kaca kecil nih. Jadi untuk visibilitas tuh dijamin anti blind spot club. Jadi ada kacanya lagi di sini. Terus baru pintunya tuh motongnya di sini. So walaupun ini pilar A-nya panjang sampai ke depan tetap di sini dikasih ruang untuk visabilitas. Dan kalau untuk di spionnya tetap ada NFC-nya karena setiap pembelian BYD kita dapat 2 kunci dan juga 1 kartu. Jadi kalau kemana-mana tinggal bawa kartunya aja, tap di sini mobilnya langsung bisa digunakan. Gitu. Terus ini over fendernya nyambung ya sampai ke bawah sampai ke belakang gitu ya, kelihatan bahwa menunjukkan seolah-olah ini adalah crossover padahal ini adalah city car. Terus spionnya juga warnanya sedikit berbeda nih. Walaupun warna mobilnya abu-abu, spionnya finishingnya adalah black gloss.
gitu. Terus ini juga udah smart keyless entry. Jadi karena udah ada NFC juga, bisa dipencet di sini juga. Terus di atasnya ini menggunakan desain floating roof. Jadi kelihatan seolah-olah mobilnya ngambang gitu ya. Atapnya. Oh. Terus ini garis bodinya juga memanjang dari fender depan sampai ke stop lamp belakang, itu kelihatannya di sini. Mobilnya kayak gagah banget. Terus kalau untuk pilarnya ini udah black dove nih finishingnya. Tuh, jadi kelihatan pintunya lebih besar ya. Nah di belakang ini ada semacam aksen black gloss tapi ada garis-garis yang sama kayak di grill tadi. Garis-garisnya warnanya black dove. Jadi finishingnya nggak polos-polos amat gitu ya. Ada aksennya dan masih nyambung sama bagian depannya gitu. Nah untuk lampu belakangnya ini kelihatan kecil ya di sini. Menyudut, terus detailnya juga bagus. Ada kayak sirip-sirip gitu di sini. Keren sih detailnya tuh gue akuin sih yang dari hampir semua varian tuh detailnya oke banget gitu. Terus ini outfront fendernya juga sampai belakang dan kita masuk ke bagian velgnya. Untuk semua varian BYD Dolphin itu sudah dilengkapin sama disc brake di bagian depan dan juga di belakang. Nah, tapi pembedanya adalah kalau Dynamic Standard Range kita dapatnya itu velg ring 16, di mana PCD-nya itu adalah 4x100. Sementara kalau untuk Premium Extended Range kita dapat velg 17 dan bautnya 5x114. Jadi yang satu baut 4, yang satu baut 5 dulu, bisa dadah. Kalau untuk bannya sendiri ini mereknya Linglong dan nggak tahu ya apakah ini special made untuk BYD Dolphin. Karena ada lambang lumba-lumbanya di bannya. Di sini tuh ada gambar lumba-lumbanya. Ini tipenya Linglong EcoMaster ya. Ukurannya 195/60 ring 16. Dan kalau misalkan lo beli yang varian satunya yang Premium Extended Range, itu lo dapet velg 17 yang dimana lo bisa tuker-tuker nih. Kalau misalkan teman lo pakai BYD atau misalkan velgnya udah bosen, bisa ditukar karena PCD-nya sama gitu. Sisanya aman aja, desain velgnya juga kekinian ya, black, terus ada polish. Terus ini juga bukan cover plastik tapi ini full bahan velgnya. Jadi kayak velg monoblock gitu, palangnya gede-gede dan ada aksen polish yang berbentuk bintang baling-baling gini lah. Ya oke banget, mencerminkan futuristik lah ini desain velgnya. Untuk charging portnya sendiri ini ada di depan. Dan seperti BYD lain, dia sudah menggunakan port CCS2 dan juga Type 2. Jadi portnya itu universal, nggak perlu adaptor atau konektor tambahan gitu ya. Kalau misalkan mau ngecas di charging station umum. Walaupun kita tetap dapat nih wall charging untuk di rumah masing-masing ketika pembelian BYD tipe apapun. Oke, untuk chargingnya sendiri dia udah support fast charging tapi belum support ultra fast charging. So kalau misalkan pakai listrik rumah yang AC itu yang 7 kW loadnya itu bisa sampai 8 jam. Tapi kalau fast charging yang DC itu bisa hanya 1 jam ya, dari 20 sampai 80%. Jadi sambil ditinggal nge-mall, sambil tinggal makan, ngopi, tiba-tiba mobilnya udah full lagi. Karena ini udah support fast charging. Oke, kita lihat yuk di balik kap motornya ada apa nih. Untuk kap motornya sendiri, ini belum dikasih cover yang full ya. Karena emang dia space-nya juga nggak terlalu banyak. Maklum ini adalah city car. Tapi semuanya tuh tetap kelihatan rapih gitu. Nggak berantakan, terus kabel-kabelnya juga kayaknya penataannya bagus gitu ya. Dan kalau untuk ada yang mau dibenerin atau segala macam itu gampang. Karena fuse box-nya aja langsung kelihatan gitu ya. Jadi ini juga belum ada peredam. Dan ini kelihatannya kapasitasnya kecil tapi enteng banget nih. Karena dia nggak terlalu besar ukurannya. Oke, untuk dibalik cup ini, untuk BYD Dolphin tipe Dynamic Standard Range, ini dibekali baterai bertenaga 70 kW powernya ya. Atau sekitar 93 horsepower gitu. Sementara kalau untuk yang Premium Extended Range, itu tenaganya 2 kali lipat lebih besar, yaitu 150 kW. Atau sekitar 200 horsepower. Itu tenaga yang besar sekali untuk ukuran hatchback EV, 200 horsepower.
Oke, untuk range-nya sendiri, kalau yang Dynamic Standard Range itu di 410 km klaimnya. Sementara kalau untuk yang Premium Extended Range, dia ada di 490 km. Jadi memang tenaganya atau range-nya itu bedanya lumayan signifikan. Tapi kalau misalkan cuma untuk antar anak sekolah atau untuk istri pergi ke pasar, yang Dynamic Standard Range menurut gue tuh udah lebih dari cukup. Karena kalau misalkan lu bepergian keluar kota lumayan sering gitu, let's say ke Jakarta Bandung, pulang pergi seminggu bisa beberapa kali, better ambil yang Premium Extended Range. Lalu ada apa lagi bedanya antara Dynamic Standard Range dan juga Premium Extended Range? Kita masuk ke bagian belakang. Oke, sebelum kita bahas bagian belakangnya, kita mau coba kasih pembedanya dulu nih. Selain range dan juga tenaga yang dihasilkan, apalagi bedanya antara yang Dynamic Standard Range dan juga Premium Extended Range. Nah, kalau untuk yang unit yang kita review kali ini adalah Dynamic Standard Range. Dia belum ada panoramic roof-nya. Dan warnanya itu single tone, walaupun kelihatannya banyak two tone ya, karena banyak aksen-aksen hitam. Tapi kalau misalkan kita beli yang Premium Standard Range, kita akan dapat panoramic roof dan atasnya itu warnanya berbeda. Either warna hitam ataupun warna grey. Jadi benar-benar two tone dan warnanya jadi lebih banyak ya, karena yang single tone aja itu udah kelihatan kayak two tone karena ada hitam-hitamnya tuh lumayan banyak lah aksen warna black glossy-nya gitu. Oke, kalau untuk bagian belakang di atas kita dapat shark fin antena. Ada spoiler juga di sini yang nyambung sama desain floating roof-nya tadi dari depan sampai belakang. Terus ada high mount stop lamp juga di sini. Defogger belakang kita dapat, ada wiper belakang tetap dapat juga, dan yang seru adalah desain lampu belakangnya nih, stop lamp-nya tuh. Jadi ini full LED yang menyambung dari ujung sini sampai ujung sana. Dan dalamnya itu kayak silang-silang gitu sob. Tuh. Jadi dia bener-bener nyambung juga dalamnya dari sini sampai ke samping, terus ditarik ke bawah, baru ke sini, nyambung ke sana. Gitu. Jadi ini kalau malam sih ini kayaknya keren banget nih, karena ada nggak polos garis gitu doang, tapi ada silang-silangannya gitu. Terus di stop lamp-nya sendiri dia finishingnya juga black housing ya, jadi dalamnya gelap. Terus ada LED-nya, jadi lebih stands out gitu kayaknya LED-nya. Terus ada tulisan yang lumayan panjang nih, Build Your Dreams, di dalam si Mica stop lamp-nya gitu. Jadi nggak bisa dicopot karena ini adanya di dalam gitu. Terus di bagian bawah kita dapat bahasa desain yang sama kayak bagian depan. Ada diffuser di sini yang finishingnya black gloss dan menyambung sampai ke atas ini gitu. Tempat plat nomornya di bawah, dan ada tiga sensor parkir ya. 3 sensor parkir yang ada posisinya di ujung kanan kiri dan juga di tengah gitu. Terus ada kamera belakang juga udah include. Terus di bagian bawahnya ini tetap sewarna dengan body nih. Jadi nggak cuman hitam doang, ininya tetap sewarna sama body. Jadi kelihatannya tuh mobilnya desainnya menyatu dengan baik gitu. Terus di bagian bumper juga ini ada kayak cedokan gitu ya. Ada kayak concave-nya gitu untuk buka bagasi. Kita lihat seluas apa bagasinya. Nah. Oke, buka bagasinya itu menggunakan tombol ya. Jadi bukan tuas mekanisme yang ditarik jeglek gitu, tapi ini udah pakai tombol. Tapi ini belum power back door. Jadi masih manual. Buka tutupnya, tapi easy banget karena bagasinya juga nggak terlalu besar nih pintunya. Jadi enteng. Terus di dalam sini kita dapat aksen sirip-sirip lumba-lumba mungkin ya di sini karena ini BYD Dolphin, jadi ada kayak sirip-siripnya gitu. Terus ada separator di sini dan bagasinya itu bisa terbilang luas, walaupun ini nggak luas-luas banget karena ini adalah hatchback. Tapi kalau kita butuh space lebih, ini tinggal kita copot aja. Nah, tinggal kita copot aja. Ini jadi gede bagasinya. Nah, toh. Jadi gede. Ini bisa muat koper,
Kalau untuk belanja air mineral kemasan galon ini juga bisa. Mungkin bisa 3 atau 4 gitu ya, karena ini juga gede, rata lantai, dan kalau dibuka ada space tambahannya lagi. Jadi kalau misalkan kita butuh space tambahan tinggal kita copot lagi ini ya. Nah, ini jadi gede banget sob bagasinya. Karena dia ada ke dalamnya lagi gitu. Kalau misalkan kita lagi nggak butuh banget space gede, ya udah tinggal kita pasang aja separatornya nih. Nah, pasangnya juga nggak ribet, jadi mungkin buat yang khawatir, aduh nanti kalau misalkan buat istrinya atau buat ibunya, tenang, ini nggak ribet sama sekali karena pasangnya gampang banget, plug and play semua, dan bahannya nggak berat nih. Oh, set, udah selesai. Nah, gitu. Jadi bagasinya ini lega sob, karena dia bisa 3 mode penyimpanan ya. Yang pertama pakai separator gini buat naruh barang-barang yang ringan di sini. Mungkin di sini buat naruh tas gitu ya. Kalau butuh space lebih ini tinggal dibuka. Kalau butuh space lebih gede lagi, bawahnya tinggal diangkat dan dicopot. Jadi emang space-nya tuh gede banget. Top sih BYD Dolphin. Sekarang kita udah ada di kabinnya BYD Dolphin. Dan seperti BYD yang lain ya, ini bener-bener semuanya dipikirin banget nih, dari mulai desain dashboardnya. Di sini depannya kita dapat tempat penyimpanan yang gede banget ya, penyimpanan terbuka. Nggak tahu ya, mungkin bisa buat nyimpen handphone, cuman kayak handphone agak janggal ya taruh sini ya. Misalkan bawa baju belum kering bisa nih dijemur di sini kayaknya, karena ini ada kayak tempat nyimpen barang yang kebuka gitu ya, atau kayak aksen doang. Terus di depan situ kayak ada sirip lumba-lumba lagi di sini nih. Kayak ada nuansa-nuansa ocean-nya gitu. Di pojok sini juga kanan kiri ini kayak ada nuansa ocean-nya juga nih. Tuh kayak sisik ikan di sini. Dan ini kebetulan karena warna unitnya adalah yang grey dan tipenya adalah yang dynamic standard range. Jadi interior tuh full black gitu. Tapi kalau misalkan Sobat Seva beli yang warna lain, warna pink misalnya, itu dalamnya juga ikutan warna pink juga. Jadi ini bener-bener colorful. Untuk entry levelnya BYD Dolphin ini tuh lumayan mencoba untuk personal banget nih sama para pembelinya gitu ya, atau pemiliknya. Karena semuanya tuh serba disesuaikan. Kalau misalkan luarnya pink, ya dalamnya ikutan pink. Sampai jok-joknya pink, door trimnya pink. Pokoknya ini dashboardnya ada nuansa pinknya. Tapi karena ini yang grey, jadi ini warnanya lumayan kalem ya. Mungkin buat yang cewek-cewek itu cocok banget tuh buat ambil BYD Dolphin yang warna-warni. Oke, kita kembali ke desain dashboardnya. Ini visibilitasnya enak banget karena tadi di depan sini udah ada kaca tambahan ya di pilar A-nya. Jadi nggak ada blind spot sama sekali. Terus spionnya juga enak banget dilihatnya, nggak yang harus gimana-gimana. Terus di desain dashboardnya itu tuh kayak nggak membosankan gitu ya desainnya ya. Dia ada plastik keras di sini, cuman dia apa ya, kayak bahannya tuh solid. Terus ada aksen piano black di sini karena ini warna grey ya. Ada aksen piano black, terus kisi AC-nya bentuknya itu juga bulat. Jadi bukan yang garis-garis gitu, jadi bulat. Terus buka tutupnya tuh diputer. Terus di tengah sini ada screen, ada monitor screen, ini 12 inch gede yang bisa di rotate juga seperti BYD pada umumnya. Terus finishingnya juga bagus, di sini kayak ada alkantaranya gitu, soft touch. Ini soft touch, ada alkantaranya, jadi kelihatan mewah banget walaupun ini adalah entry level. Bahkan ini adalah tipe paling basicnya BYD Dolphin. Terus tombol-tombolnya ini juga bukan dipencet tapi diputer, dari mulai transmisinya diputer, ininya semua tuh diputer. Jadi bukan dipencet tapi diputer. Tuh. Semua diputer sampai untuk naikin turunin volume dari entertainment systemnya. Terus di sini ada tempat handphone tapi belum ada wireless charging. Jadi kalau bawa handphone tinggal taruh di sini. Mudah terjangkau juga. Terus untuk dashboard ini lacinya juga bukanya bukan buka congkel gini tapi ke samping. Nah, seperti ini. Gitu. Dan
Yang gue suka adalah dia bahannya plastik nih di sini. Tapi motifnya tuh kayak motif fabric, kayak kain gitu loh. Jadi bukan kayak plastik pada umumnya. Kan biasanya dibikin motif kulit ya, atau dibikin ya udah polos aja licin gitu. Nah kalau itu dibikin kayak motif fabric, jadi nggak licin tapi kelihatannya tuh mewah gitu. Nyatu sama Alcantara yang ada di atasnya sini. Nice banget sih desain dashboardnya BYD Dolphin ini. Terus di sini juga ada lampu yang nyalain matiinnya pakai touchscreen. Terus ada mikrofon kanan dan kirinya di sini. Terus ada vanity mirror juga yang lengkap dengan lampunya. Oke, dan ini airbag-nya juga banyak. Di setir ada, di dashboard ada, di pilar A ada. Ini di depan aja kita udah dapat 4 airbag gitu. Nah, ini banyak banget airbag-nya. Terus untuk setirnya juga dia flat bottom steering wheels. Jadi bawahnya itu rata. Terus dibungkus sama microfiber. Finishingnya ini kayak ada kulit jeruk di tengah untuk tombol klaksonnya. Dan di samping tombol-tombol steering switch button ini finishingnya piano black. Jadi mewah. Walaupun dia adalah entry levelnya BYD. Oke, untuk di pintunya juga ini bahannya sama kayak dashboard ya. Ini ada plastik kayak kulit jeruk gitu. Terus ada twitternya di pintu. Di sini ada Alcantaranya lagi, nyambung nih sampai sini. Tuh. Terus ini bukan pintunya, ini kayak apa ituan lumba-lumba, apa namanya? Sirip lumba-lumba ya, nih. Buka pintunya juga kayak gini. Wah, lucu banget handle-nya. Terus ada soft touch di sini. Tuh, siapa yang kepikiran ada soft touch di sini kalau bukan BYD? Ada soft touch di sini. Di sini ada plastik yang motifnya kayak fabric. Di sini soft touch lagi. Terus finishing tombol-tombol power window-nya itu black dove. Terus spionnya dari track juga. Electric mirror. Pokoknya kalau misalkan ngunci pintu, buka jendela, dan ngatur spion tuh semuanya ada di sini. Dan dan kacanya ini udah all auto. Tapi all auto up dan down ya, cuma di sisi driver. Tapi kalau misalkan di bagian penumpang itu auto down aja. Up-nya itu nggak auto. Terus ini ada stitching asli di sini, hitam stitchingnya putih ya. Dan ada soft touch sampai bawah sini, microfibernya. Dan ada tempat penyimpanan. Ini ada bisa buat nyimpan mungkin botol 330 sampai 600 ml ini muat di sini. Gitu. Terus di bagian tengah ini ada soket charger yang rapih banget naruhnya, jadi nggak berantakan. Ada 12 volt, colokan 12 volt di sini, ada Type C, ada buat memory card dan juga ada Type A, USB Type A. Terus ada laci penyimpanan tertutup. Yang ini juga lumayan dalam. Nah, ini ada kartunya ya. Kalau beli BYD Dolphin ini dapat kartu, walaupun ini entry level. Terus laci penyimpanan tertutupnya juga rapih ya, bukannya sliding gitu ke depan. Ada 2 buah cup holder di sini, ada park brake, ada auto hold brake, ada tombol-tombol di sini. Ada tombol vehicle stability control juga. Terus ini apa ya? Ini tempat penyimpanan terbuka aja biasa, tapi ini kayak ada anti slipnya gitu, jadi nggak licin buat naro-naro. Mungkin buat naruh handphone bisa nih gini. Nah, bisa kayak gini, jadi handphonenya ketutup setengah. Asik sih kelihatannya. Terus ini ada armrest yang panjang banget dari depan sampai belakang. Asik ya. Sini ada tempat penyimpanan terbuka lagi. Ini praktis banget sih mobil ini walaupun kelihatannya kecil ya. Cuman tempat penyimpanan tuh banyak. Untuk joknya ini, ini belum elektrik ya, tapi udah ada head adjuster. Aturannya lengkap ya, recline pasti, terus sliding pasti. Terus ini bahan joknya juga enak nih. Ini kayak kayak upholder leather gitu lah. Sampingnya microfiber, ini kayak daur ulang gitu ya modelnya. Cuman enak banget gitu ya, lembut. Microfiber dan desain joknya ini sporty banget. Karena dia modelannya jok fix headrestnya. Model jok pocong gitu, cuman dia nggak polos-polos banget. Ada side supportnya di sini. Terus headrestnya itu juga enak banget. Menopang leher kita dengan sempurna.
Dan kita dapat MID yang kecil sekali di sini. Tapi kalau misalkan ini diatur dia ikut. Tuh. Ini udah tilt teleskopik by the way. Tilt teleskopik. Dan ini layarnya MID kecil, pixelnya juga nggak setinggi BYD atasnya, maklum karena ini entry level, tapi udah cukup lengkap lah informasinya yang ada di sini. Bener-bener cukup lengkap. Oke, ini nice sih, build quality-nya nice, design quality-nya nice, kepraktisannya nice, driving position-nya nice. Mungkin nanti akan kita coba ya untuk test drive si BYD Dolphin ini. Kita pindah ke belakang. Untuk di kabin bagian belakang, ini sih kita dapat space yang lega untuk ukuran hatchback. Terus ini di jok depannya kita dimanjain juga nih sama ada finishing piano black di sini. Terus pintunya juga tetap dapat soft touch di sini. Banget. Dapat lampu baca juga yang touchscreen kanan kiri. Terus hand gripnya model retract. Dan seperti yang depan ya, ini handle untuk buka pintunya, tuas pembuka pintunya tuh kayak sirip lumba-lumba gitu. Lucu banget. Ini kacanya auto down tapi nggak auto up. Oke, kita dapat cup holder di tengah, ada satu buah cup holder dan port charging. Jadi nggak perlu nitip ke depan, nitip handphone dong ke depan ngecas, tenang aja. Di belakang dapat port charging untuk USB Type A dan juga USB Type C. Seat back pocketnya juga banyak. Ini ada 1, 2, 3 yang besar ya, yang 2 untuk handphone mungkin. Buat naruh handphone-nya cukup banget. Ambil di cas, colok sini, handphone taruh sini. Terus kita dapat fitur yang mungkin ini identik dengan sedan ya, yaitu adalah armrest. Dan armrestnya ada cup holdernya juga 2 di sini. Nice, bahan joknya microfiber dan ada perforated kayak leathernya gitu di tengah. Motifnya wajik sama kayak yang di depan. Nah ini lucunya adalah kalau yang di depan kan headrestnya model fix ya. Nah yang di belakang itu bisa di-adjust. Justru bisa di-adjust naik turunnya. Dan kita dapat headrest 3, jadi penumpang tengah nggak dianak titikan. Seatbeltnya juga 3, ada tether juga buat bawa car seat ada di belakang sini. Dan ini joknya tuh bisa dilipat. Lipatnya 40-60 ya. Ini 60. Ini 40, jadi ini bisa dilipat gini, up tuh, buat akses barang-barang ke bagasi atau kalau misalkan butuh space tambahan di bagasi. Itu ini udah isofix juga, dan di belakang nih headroomnya juga masih lega, legroomnya masih lega. Untuk ukuran hatchback sini gokil sih, ini asik banget. Gue kira tuh akan dikorbanin nih space penumpang baris kedua demi mengejar space bagasi, ternyata enggak loh. Ini masih nyaman banget, keren. BYD Dolphin. Oke, kita akan test drive BYD Dolphin. Ini yang tipe Dynamic Standard Range. Warnanya, ini warnanya sand white. Warnanya kayak putih gading gitu, jadi dalamnya itu ikutin luarnya. Mobilnya kecil, enak dikendarainnya, city car. Gayanya sat-sat gitu, terus kabinnya juga berasa nggak terlalu besar dari dalam. So nggak ada worry kalau misalkan mobil ini dibawa macet-macetan. Desain dashboardnya tuh bikin mobil ini kelihatan lega sebenarnya, karena dia dashboardnya tuh rendah, pendek, terus tadi ya desainnya tuh nggak ngebosenin gitu. Lekukan-lekukannya banyak gitu kan. Terus visibilitas ke depannya jadi enak. Dan MID-nya ini berupa layar sekitar 5 inch mungkin ya. Layar 5 inch dengan pixel yang nggak begitu tinggi, tapi semua informasi yang kita butuhin tuh ada. Gue suka tuh ini sebenarnya sensasi dari tombol-tombolnya gitu. Semuanya diputer ke atas. Dan kayak mainan beneran karena bunyi-bunyiannya tuh kalau kita ngesen. Dengar gak? Ada itu tuh, seru tuh. Posisi nyetirnya
enak walaupun ini joknya fix, nggak bisa di-adjust headrestnya. Cuman ini udah bisa menopang badan kita dengan sempurna. Terus side supportnya juga lebih gede, jadi kayak berasa dipeluk. Fitur yang absen di mobil ini itu adalah ventilated seat sebenarnya. Wajar, ini adalah entry levelnya BYD. Tapi kita dapat airbagnya tuh lumayan banyak. Curtain airbag ada, terus di setir ada, di dashboard sebelah kiri ada, dan di belakang tuh ada nih, di pilar B itu ada airbag juga. Jadi bener-bener nggak pelit nih BYD untuk fitur keselamatan. Walaupun ini adalah mobil entry level tipe paling basic pula. Akselerasinya juga, ya karena mobil ini kecil ya, bobotnya ringan, jadi dia buat sat-sat tuh enak banget. Sejujurnya ini nggak lebih smooth daripada M6 atau Atto, cuman ini menandakan mobil ini tuh power gede gitu loh. Buat slap slip enak banget cuy. Enak banget buat slap slip. Terus kalau misalkan nafasnya nyala itu kedengeran tuh dari dalam tipis gitu ya, cuman kalau dari luar kenceng. Kayak truk es krim gitu. Kalau misalkan jalan ada lagu gitu ya. Balik lagi ke sensasi berkendaranya BYD. BYD Dolphin lebih tepatnya. Nah ini tuh yang tipe yang paling bawah, belakangnya itu suspensinya torsion beam. Jadi agak sedikit lebih stiff sebenarnya. Kalau misalkan lo beli yang premium extended range itu dia belakangnya multi link. Jadi jauh lebih empuk kayak naik sedan gitu. Tapi ini menurut gue juga udah cukup sih. Mobil ini dibanderol harganya 365 juta untuk yang tipe standar, dan untuk yang premium itu di harga 425 juta. Jadi ya beda 60 jutaan. Untuk blind spotnya ini hampir nggak ada karena kacanya gede-gede. Kacanya gede-gede, di depan pilar A tuh ada kaca lagi, jadi kelihatan. Terus si spionnya udah, oh ini dyno view-nya masih manual nih. Cuman gue sebenarnya lebih suka mobil yang kaca spionnya tuh masih beneran kaca instead of yang kamera gitu. Karena objeknya tuh real gitu, lebih berasa real. Karena mobil ini udah dilengkapin sama kamera 360 juga. Jadi no worries lah kalau misalkan kita mau lihat sekeliling. Oke, walaupun ini tipe yang paling basic, yang entry level paling basic ya, BYD Dolphin Standard Range itu, Dynamic Standard Range itu tuh tetap dapat fitur-fitur yang emang kayak mobil high end. Udah ada adaptive cruise control, terus screen-nya juga 12 inch, cukup banget, bisa di rotate juga, dapat multimedia, feature-nya juga lengkap, udah bisa Android Auto, Apple CarPlay, bahkan ini udah wireless, jadi nggak perlu ada kabel-kabel melintang lagi tuh untuk Android Auto dan juga Apple CarPlay-nya. Terus audio steering switch button-nya lengkap banget, bisa ngangkat telepon, bisa voice command, bisa ngatur volume dari sini, terus bisa ngatur mode multimedianya juga. Seru sih, mobilnya tuh seru. Nah, dan walaupun ini tipe paling basic, which adalah harganya yang paling terjangkau ya dari BYD, kita tetap dapat mode berkendara dari mulai sport, normal, dan juga eco. Oke, untuk yang tipe standar ini dia range baterainya tuh 410 kilo ya, dengan tenaga 70 kW atau sekitar 93 horsepower. Ya buat ngantar jemput anak sih ini lebih dari cukup banget sih. Atau buat kantor hari-hari gitu ya, ini udah cukup banget sebenarnya. Enak banget tenaganya. Tenaganya enak banget, cukup banget nih. 93 horsepower. Dengan torsi 180 Nm mungkin ya, 180 Nm. Kalau yang premium extended range itu di 310 kalau gua nggak salah. 310 Nm. Gitu.
Interiornya enak banget buat nyetir, bener-bener comfy gitu ya, walaupun ini kelihatan mobil kecil. Cuman karena ada ornamen-ornamen silver di dashboard, terus ditambah lagi ada aksen-aksen warna cerah di dashboardnya gitu ya, dikombinasiin sama hitam, itu mobilnya jadi nggak kelihatan sempit gitu. Walaupun dia plafonnya hitam semuanya, dominasinya hitam, cuman ya aksen-aksen kayak gini nih yang bikin mobilnya kelihatan cheerful dan juga lebih lega. Fitur yang absen juga di mobil ini adalah pengaturan jok elektriknya ya, tapi ini udah lengkap kok. Head adjuster ada, recline, sliding segala macam tuh udah ada. Tapi itu menurut gue udah aman banget lah. Maksudnya nggak terlalu yang kayak jadi bikin mobilnya drop gitu. Di sini ada vanity mirror juga. Jadi buat ciwi-ciwi yang mau ke kantor, terus lagi mau dandan di lampu merah, touch up tipis-tipis. Nah, vanity mirrornya ada di sebelah kanan juga sebelah kiri. Bener-bener fun to drive, kayak mainan mobilnya. Kecil. Terus bandingannya empuk juga. Ini tadi sempat kita mention juga ya pas kita nge-review interior, bahwa memang walaupun mobilnya kecil, legroom belakangnya tuh masih lega banget. Legroomnya lega, headroomnya lega, bahkan bagasinya juga lega gitu. Jadi kayak sulap aja, dari luar kayaknya kecil gitu, ternyata dalamnya lega sekali. Cuman emang posisi armrestnya tuh agak terlalu rendah sih kalau menurut gue. Cuman mungkin ini dia menyesuaikan dengan pintunya yang kecil ya. Tapi so far so good. Ini kalau misalkan kita rendahin, nah ini baru pas. Nah ini pas nih sih. Kita juga santai. Terus pengaturan AC-nya juga dia 360 derajat. Jadi emang lebih leluasa lah kita ngaturnya gitu. Dibandingkan yang model kisi-kisi AC biasa. Ini berapa 360 semburan AC-nya. Oke, untuk arah semburan AC, coba kita lihat ya, dia bisa kemana aja nih arah semburan. Oke, arah semburan itu lengkap dari mulai ke kaca depan, ke pengemudi, sampai ke kaki. Ada semuanya. Gitu. Bahkan di spion itu juga bisa dikasih arah semburan angin. Jadi itu mencegah ngembun kalau misalkan lagi nyetir hujan atau di udara yang dingin. Gitu. Lengkap sih. Untuk ukuran hatchback entry levelnya BYD, ini tergolong sangat-sangat lengkap fitur-fiturnya. Dan ini harganya masih di 300 jutaan. Di 300 jutaan. Ya mungkin Sobat Seva bisa compare antara mobil EV di kelasnya dia. Cuman kalau menurut gue ini bener-bener lengkap sih si fitur-fiturnya. Jadi ini cocok ya mungkin buat suami mau beliin istrinya EV gitu ya. Budgetnya belum terlalu cukup untuk beli yang high end. Ini udah lebih dari cukup untuk jadi sebuah pilihan nih. Misalkan butuh buat bawa belanjaan. Oke, diingetin tuh tadi barusan sama BYD. Jadi buat bawa belanjaan, buat antar anak sekolah, buat kegiatan-kegiatan ringan kayak yoga, pilates gitu ya, itu kayaknya ini udah lebih dari cukup sih buat ciwi-ciwi ya atau para ibu tangga. Oke, jadi kalau misalkan ada mobil yang mepet banget atau ada objek, dia ngedetect objek yang deket banget sama mobil kita, itu dia akan ada remindernya dari ADAS-nya gitu. Jadi misalkan ada motor atau ada mobil gitu ya. Tapi itu bisa kita on off-in ya, kalau misalkan emang lagi macet, sekiranya itu agak mengganggu ya itu bisa dimatiin aja gitu. Tapi kalau misalkan lagi jalan, misalkan di jalan lo lagi road trip di jalan yang rada gelap gitu, terus ada objek yang mendekat, dia bisa mendeteksi. Terus tadi ada remindernya tuh keluar tuh dari si speakernya. Tombol-tombolnya bener-bener beda dari yang lain, ini semua diputer. Sampai ke park brake-nya juga diputer gitu. Jadi memang dari transmisi aja udah diputer gitu.
bukan model tuas biasa. Dan modelnya seamless, nyatu sama model dashboardnya. Jadi nggak terlalu stands out gitu ya, kelihatannya kayak nggak ada tombol sama sekali mobilnya. Oke, driving impression gue sama mobil ini fun to drive. Terus tenaganya cukup, nggak berlebihan tenaganya tapi nggak underpower juga. Terus nyaman walaupun ini mobil kecil ya. Gue nggak tahu sih kalau misalkan lagi di kecepatan tinggi apakah dia stabil atau enggak, karena ini suspensinya empuk banget. Iya, itu dia, suspensinya empuk banget. Visibilitas clear, blind spot hampir nggak ada, apalagi dia udah lengkap sama blind spot monitoring. Jadi di spion tuh ada kayak alertnya gitu kalau misalkan ada objek yang deket sama kita. Dibejek juga mobilnya nyaut tenaganya. Oke sih ini mobil, oke banget untuk ukuran mobil dengan harga di bawah 400 juta. Ini fiturnya melimpah banget. More than enough kalau menurut gue. Cocok untuk commuting, daily commute, atau yang pakainya deket-deket itu oke banget. Buat macet-macetan juga enak, slap slipnya karena bodinya kecil. Warnanya juga lucu-lucu, bahkan dia ada pilihan warna pink yang dalamnya juga warna pink gitu. Nah, yang tricky adalah kalau lo tipikal orang yang nyimpen banyak barang di mobil, jadi kelihatan barangnya kayak expose dan terkesan berantakan. Karena kayak misalkan di konsol tengah ini ya udah ke expose aja barang-barangnya. Bagusnya adalah lo jadi nggak banyak nyimpen barang di mobil, udah gitu. Jadi mobil nggak berantakan, barang-barang yang nggak kepake juga bisa diminimalisir di mobil gitu ya. Karena kan kadang kita suka tuh simpen apa aja, simpen di mobil, habis kawinan souvenir taruh mobil, udah tuh lupa dia nggak diturun-turunin sampai banyak banget gitu. Terus mungkin yang kayak jepitan rambut apa segala macem itu bisa tuh kalau misalkan lo pakai ini, si BYD Dolphin ini, itu bisa diminimalisir karena jadi kelihatan barangnya. Dan kadang kita risih kan kalau di mobil tuh banyak banget barang gitu. Dari hasil review interior, eksterior, bagasi, power, sampai ke impresi berkendara, ini dia konklusinya. Oke, sebelum kita tutup videonya, kita akan bahas dulu nih harganya. Kira-kira value for money nggak nih BYD Dolphin ini? Jadi untuk harganya BYD Dolphin Dynamic Standard Package itu dibanderol dengan harga 365 juta. Sementara untuk yang Superior Extended Package itu di harga 425 juta. Nah, kurang lebih selisih sekitar 60 jutaan. Tapi perbedaannya tadi ya, lo bisa dapat panoramic roof, dual two-tone juga. Terus ada peda range-nya sekitar 80 km. Dan juga tenaganya itu naik 2 kali lipat dari 70 kW ke 150 kW. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhannya, sama kemampuannya. Jangan sampai beli mobil cuma buat gengsi-gengsian, tapi harus sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan. Oke Sobat Seva? Oke Sob, sekian dulu godaan mobil baru kali ini. Thank you banget yang udah nonton video kita dari awal ya. Tadi kita udah review eksterior, interior, bagasi, sampai ke tenaganya. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman lo. Kalau misalkan lo mau support kita supaya dapat konten-konten yang informatif, boleh dong komen. Kira-kira abis ini kita review mobil apa. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, gua Raffi, beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. See you on the next video. Bye!